Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita belajar IPA ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyelesaikan bab 2 ya, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab 3 yaitu mengenai klasifikasi materi. Oke, langsung aja. Kita bahas dulu pengertian dari si materi ini. Nah, materi itu artinya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kalau ada masanya dan dia juga menempati ruang itu disebut dengan materi. Contohnya seperti udara. Udara mungkin nggak terlihat, oke? Tapi udara itu memiliki massa dan juga dia menempati ruang. Oke, contohnya itu di sekitar kita, dia tuh menempati ruang di sekitar kita. Atau kalau kita bisa bandingkan balon yang tidak diisi dengan udara dengan balon yang diisi dengan udara, dia itu pasti akan berbeda massa dari balon tersebut pada saat belum diisi udara ataupun sudah diisi dengan udara. Nah, di situ artinya si udara memiliki massa. Nah, kalau dibilang menempati ruang, si udara tersebut menempati ruang dari si balon tersebut. Jadi bisa dibilang bahwasanya si udara termasuk dalam materi. Kenapa? Karena dia memiliki massa dan juga menempati ruang. Oke, materi itu terbagi tiga, yaitu ada yang termasuk dalam senyawa, ada yang termasuk dalam unsur, dan ada juga termasuk dalam campuran. Nah, untuk campuran sendiri itu nanti dibagi dua lagi, ada namanya campuran homogen dan juga ada namanya campuran heterogen. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah si unsur ini. Oke? Nah, langsung aja ke unsur. Unsur itu termasuk materi yang merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi dia termasuk materi zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Inti dari unsur adalah tidak dapat diuraikan lebih sederhana lagi. Oke, contohnya adalah yaitu tembaga. Nah, tembaga ini biasanya dilambangkan dengan Cu, atau besi dilambangkan dengan Fe, emas dilambangkan dengan Au. Oke, ingat Au. Lalu natrium dilambangkan dengan Na, lalu hidrogen dilambangkan dengan H. Dan masih banyak lagi. Banyak sekali unsur-unsur yang terdapat di dunia ini. Nah, untuk unsur-unsur tersebut bisa kita lihat di namanya tabel sistem periodik unsur. Oke, nah ini namanya tabel sistem periodik unsur. Di sini ada namanya yang ini, lalu ini lambangnya. Contoh seperti ini, Ca lambangnya. Namanya adalah kalsium. Oke, seperti ini. K namanya adalah potasium, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kalium. Oke, seperti ini tadi. Na. Oke, ini dalam bahasa Inggrisnya sodium, tapi kalau diartikan ke dalam Indonesia yaitu natrium. Ini bisa kamu print. Oke, kamu cari di internet, kamu print lalu kamu laminating, atau bisa juga kamu beli seperti di serbu itu biasanya ada, saya lihat sebelumnya itu dijual. Oke, ini bisa kamu beli di sana. Saya harap kalian masing-masing nanti bisa memiliki ini agar kalian tahu nama-nama unsur dan lambangnya apa saja unsur yang ada di dunia ini. Oke? Jadi nanti berikutnya kamu tidak merasa tertinggal gitu. Nggak tahu nih nama unsur ini apa, ternyata ada unsur ini di dunia ini gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah senyawa. Kalau sebelumnya unsur itu adalah materi zat tunggal atau zat tunggal yang nggak bisa diuraikan lagi. Nah, kalau senyawa ini dia termasuk zat tunggal juga, oke. Tapi membedakan dia dengan si unsur adalah dia bisa diuraikan lagi menjadi lebih sederhana. Jadi dia zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya adalah seperti air. Oke. Nah, air ini biasanya rumus kimianya adalah H2O. Nah, dari rumus kimia ini kan kita bisa lihat H2O. Berarti dia terdiri dari unsur H dan unsur O. Unsur H-nya siapa aja? Yaitu
unsur H-nya ada berapa? Ada 2 dan unsur O-nya ada 1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya dia bisa diuraikan lagi lebih sederhana menjadi unsur. Jadi kalau senyawa kita uraikan lagi, dia itu menjadi unsur. Oke, contohnya juga seperti garam dapur NaCl. Kalau kamu uraikan lagi menjadi Na dan Cl. Begitu juga dengan gula. Oke, C12H22O11. Oke, dan yang lain-lain. Oke, bisa kita lihat dari sini ya contohnya. Saya ulangi lagi. Seperti contohnya adalah si H2O, si air tadi. Oke, berarti kalau kita uraikan dia menjadi 2 unsur H dan 1 unsur O. Jadi kalau misalnya ditanya, tentukanlah unsur-unsur penyusun dari H2O atau air. Berarti kalau ditanya seperti itu, kamu bisa jawab 2 unsur H dan 1 unsur O. Kenapa 2 unsur H? Karena angka 2 di sini milik si H. Oke, jadi ada 2 unsur si H-nya. Sedangkan O di sini kan nggak ditulis ya, angkanya berapa. Nah, kalau nggak ditulis itu artinya 1. Biasanya angka 1 tidak ditulis. Oke, jadi 1 unsur O. Nah, contohnya lagi seperti pada si gula, yaitu C12, H22, dan O11. Nah, kalau kita uraikan lagi, oke, dia itu menjadi 12 unsur C. Lihat ini, 12-nya dari mana? Dari depan si C. C12, berarti ada 12 unsur C. Lalu H22, berarti ada 22 unsur H. Lalu selanjutnya O11. Oke, O11, berarti artinya ada 11 unsur O. Oke, sampai situ paham ya untuk penguraian dari senyawa-senyawa tersebut menjadi unsurnya gitu. Oke, kita lanjut ke campuran. Seperti sebelumnya sudah saya bilang, campuran itu terbagi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sebelumnya pasti kan udah pernah mendengar kata homogen. Homogen itu berarti kan artinya sejenis. Kalau sejenis berarti dia menyatu. Oke, tidak ada terlihat perbedaannya. Sedangkan namanya heterogen itu artinya berbeda jenis. Nah, kalau beda jenis pasti dia nggak akan nyatu. Kenapa? Karena akan terlihat perbedaannya gitu. Nah, jadi bisa kita artikan bahwasanya campuran homogen adalah campuran yang memiliki ukuran partikel yang sangat halus dan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Nah, kenapa nggak bisa dapat dipisahkan dengan penyaringan? Karena tadi dia itu menyatu. Oke, jadi kita nggak bisa ngeliat mana ini si A atau si B-nya gitu dalam campuran tersebut. Kenapa si A dan si B udah menyatu menjadi satu? Jadi nggak bisa disaring dengan cara biasa. Oke, contohnya misalnya larutan gula. Larutan gula berarti campuran antara si air dengan si gula. Ketika kamu campurkan si air dengan si gula, itu tidak akan lagi nampak mana si air, mana si gula, tapi udah menyatu menjadi satu. Nah, kalau seperti itu berarti kita nggak bisa nih pisahkan antara si gula dengan si air dengan cara kita saring biasa gitu. Oke, beda misalnya antara air dengan pasir. Kalau kita campurkan, mereka akan terpisah, akan terlihat mana pasir, mana si airnya. Nah, ketika kita saring pun mereka akan terpisah. Kita bisa memisahkannya dengan cara menyaring biasa gitu atau penyaringan biasa. Oke, jadi bisa dibilang air larutan gula itu adalah campuran homogen, tapi seperti campuran air dengan pasir itu bukan homogen. Kenapa? Karena dia tidak menyatu dan dia bisa dipisahkan dengan cara biasa. Oke, nah kalau seperti itu merupakan campuran heterogen. Kenapa? Karena dia tadi tidak menyatu, berbeda. Nah, pengertian dari heterogen berarti adalah campuran yang memiliki ukuran yang dapat dilihat oleh mata. Oke, seperti si pasir tadi bisa dilihat oleh mata dan dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa. Oke, itu dia seperti air dan pasir, campuran air dan pasir. Oke, nah sudah paham ya bedakan mana? Oke, sudah paham ya membedakan mana namanya campuran homogen, mana campuran heterogen. Jadi nanti kalau tanya orang yang mana homogen, contohnya adalah larutan gula atau larutan garam, itu merupakan campuran homogen. Tapi kalau heterogen, contohnya seperti campuran pasir dan air, heterogen. Atau contohnya kopi, tapi kopi hitam ya. Kalau kopi hitam kan kalau dicampurkan, pasti kalau kita diamkan lama-lama akan ada endapan kopinya kan. Lalu ketika kita saring, dia bisa
disaring kopinya. Nah, itu merupakan campuran heterogen. Atau kalau kamu waktu kecil tuh sering banget tuh main batu bata digiling lalu ditaruh air. Nah, itu termasuk campuran heterogen. Kenapa? Karena ketika kita campur, lama-lama batu batanya bakal ngendap kan di bawah. Akan terpisah tuh mana air, mana si batu batanya. Lalu ketika kita saring juga nanti akan terpisah mana air, mana si batu batanya. Itu merupakan campuran heterogen. Oke, sampai sini sudah paham? Untuk mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Oke, baik itu campuran homogen ataupun campuran heterogen. Nah, kita langsung aja ke tugas. Oke, ini masih berhubungan dengan yang saya bahas tadi. Oke, hanya ada 2 soal. Soal pertama, katanya tuliskan 10 contoh nama unsur serta lambangnya. Oke, jadi kamu bikin namanya serta lambangnya, seperti sebelumnya yang sudah saya contohkan. Lanjut lagi yang kedua, yaitu tuliskan unsur-unsur yang menyusun senyawa berikut. Oke, seperti yang saya contohkan tadi yang pada H2O, berarti terdiri dari 2H dan 1 unsur O. Oke, 2 unsur H dan 1 unsur O. Nah, begitu juga seperti ini. CO2 berarti terdiri dari unsur-unsur apa aja dan berapa aja mereka masing-masing. Lalu untuk NH3 juga begitu. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa buat nama, tanggal, dan juga kelasnya. Nah, tugas ini seperti biasa dikerjakan di kertas lembar dan dikumpulkan di hari Sabtu. Oke, demikian untuk materi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.